Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena sopir mengantuk, sebuah mobil menabrak pohon di Kabupaten Klaten, sehingga seorang penumpang perempuan terjepit badan kendaraan. Festival orang-orangan sawah di Salatiga jadi ajang berkumpulnya aneka makhluk, aneka rupa mirip memedi. Hari Bayangkara diperingati Polres Boyolali dengan merenovasi rumah warga yang kurang mampu. Pernah melihat orang-orangan pengusir burung di sawah? Nah, di Salatiga, orang-orangan sawah ini disebut memedi sawah dan ternyata ada loh festival ya. Kita lihat yuk keseruan festival memedi sawah. Orang-orangan sawah ini mirip sekali dengan manusia. Di Salatiga, ini disebut sebagai memedi alias makhluk jadi-jadian yang bertugas mengusir burung-burung pemakan padi di sawah. Nah, siapa menyangka memedi ternyata juga bisa dilombakan loh. Di tengah sawah agrowisata Sitalang, Kelurahan Kauman Kidul, aneka bentuk memedi berdiri mulai yang menyeramkan bak hantu di siang bolong, hingga yang berbentuk toko pewayangan, superhero, atau bahkan toko anime dan kartun. Kali ini tak hanya burung yang datang ke sawah, ratusan warga pun tumpah ruah ingin berfoto dengan memedi-memedi unik ini. Ada Minion, ada tung-tung sahur, ada Spiderman, superhero, dan memedi sawah yang menyeramkan. Iya, memedi sawah dari luar negeri ya Mbak? Iya, iya. Unik nggak Mbak? Unik sekali nih Pak acaranya. Tadi kan foto-foto kenapa ini? Anaknya foto-foto. Iya, anaknya pengen kesini Pak, lihat-lihat memedi sawah yang kreatif-kreatif ini. Tak hanya menghibur, festival memedi sawah juga bisa mengangkat budaya lokal. Dulu memedi sawah cuman sifatnya hanya lokal. Alhamdulillah tahun ini bisa terselenggara. Kita menggandeng dengan berbagai komunitas, termasuk komunitas dari mancanegara. Terutama dari kita punya kampus besar, UKSW dan UIN Salatiga. Jadi semua komunitas kita libatkan, termasuk ada sekolah internasional yang ada di Salatiga. Kostum itu Harry Potter. Harry Potter. Petani modern Mbak? Iya, petani modern. Jadi Harry Potter turun ke sawah. Ya, ya tuh. Kenapa memilih tema Harry Potter Pak? Ya karena ini kan sebetulnya kan penyihir itu. Penyihir, tadi yang cewek itu penyihir, ini yang laki, ini algojonya, jadi pengawalnya gitu. Ya sebetulnya ini gaya-gaya Thor kan? Ya, gitu. Pak, dengan tadi menyesuaikan dengan tema memedi sawah ini. Ya, iya. Jadi apa? Jadi tidak meninggalkan budaya tradisionalnya. Ada-ada saja ya idenya. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumahnya di Salatiga, Wildan mencoba peruntungan dengan membuka kebun anggur. Meski tak punya pengalaman budidaya anggur, berkat ketekunannya, kebunnya berbuah dan jadi tempat wisata. Bahkan bisa menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah. Saya memulai usaha perkebunan anggur ini sejak tahun 2021 awal. Karena ada peristiwa pandemi, kegiatan kita dibatasi, jadi terpikirkan apa usaha yang tidak perlu berinteraksi dengan orang. Nah, makanya kita pilih salah satunya anggur. Saya memutuskan mencoba usaha ini dikarenakan memang usia juga sudah
mulai lanjut. Di sana juga mungkin pekerjaan juga membutuhkan tenaga yang lebih. Saya putuskan juga untuk mencari usaha yang dekat dengan rumah dan suasana yang lebih enak, lebih adem ya gitu. Saya putuskan untuk usaha perkebunan. Salah satunya juga anggur. Tujuannya ya di samping untuk pendapatan, lebih juga hiburan ya, karena ini kan lihat suasana perkebunan begini kan lebih ayem, adem gitu ya. Saya sebetulnya bukan orang pertanian atau kuliah di bidang pertanian, jadi saya nggak punya background gitu sama sekali. Background saya itu di komputer sama ekonomi, jadi lebih ke belajar ke sosmed dan kemudian ketemu sama teman yang memang sudah punya usaha ini. Yang tetap itu ada satu, yang tidak tetap ada satu lagi, jadi ada dua. Ya alhamdulillah saya bersyukur sekali saya kerja di sini ya, supaya saya juga bisa belajar, bisa belajar budidaya anggur sendirilah. Ada ya, kesulitan ada, pasti ada. Jadi kalau anggur ini harus pakai greenhouse ya, atau atap UV, karena kalau tidak pakai atap risikonya terlalu tinggi per panen. Kira-kira setiap 6 bulan, bisa juga 4 bulan, tapi kalau 4 bulan biasanya nggak maksimal. Kalau 6 bulan itu bisa di atas 100 kilo. Ini ya rata-rata di harga 100 ya, bisa seperti langsung. Karena saya dengar ini anggurnya dari Ukraina, jadi saya penasaran itu kayak apa, karena biasa kalau kita makan anggur itu kan berair gitu ya. Kalau kita coba di sini tuh rasanya krenyes-krenyes gitu. Yang jelas sih harus punya passion ya di tanaman, ketekunan, karena ini butuh ketekunan, rajin dan setiap hari kita harus tengok, harus kita rawat. Dan sebetulnya kalau kita tekun, tidak sulit. Usaha perkebunan anggur harus teliti, harus rajin, pantang menyerah, dan berani berubah. Sekarang saya ajak Anda berwisata ke Ambarawa, Kabupaten Semarang. Di sana Anda bisa menjajal kereta api kuno yang gerbongnya masih dari kayu. Selain naik kereta yang masih autentik, Anda juga bisa belajar berbagai ragam koleksi kereta yang ada di tanah air. Siapa bilang wisata sejarah hanya melihat benda-benda peninggalan zaman dulu? Di Museum Kereta Api Ambarawa Kabupaten Semarang, Anda bisa belajar sejarah sekaligus nyobain kereta api kuno bertenaga uap atau diesel. Ini adalah kereta jadul yang masih hidup dan beroperasi untuk kegiatan wisata. Nanti pengunjung tinggal duduk manis di lokomotif kereta yang masih terjaga keasliannya. Perjalanan dimulai dari stasiun Ambarawa hingga stasiun Tuntang dengan jarak tempuh kurang lebih 9 km. Di sepanjang jalan, pengunjung bisa menikmati keindahan dari pemandangan desa dan kegiatan pertanian hingga persawahan. Lihat saja hamparan hijau sawah yang memanjakan mata. Pengalaman naik kereta ini berkesan bagi pengunjung sebab mereka seolah masuk ke ruang waktu berbeda dengan suasana kereta kuno. Sangat bangga sih otomatis gitu, karena di kala gempuran-gempuran teknologi saat ini gitu ya, ini masih dari KAI sendiri masih membangun untuk kayak memperkenalkan heritage ya, budaya-budaya yang ada di Ambarawa ini seperti itu. Ya kayak rasanya jadi kayak balik ke tempo dulu gitu ya, karena
kan itu lokomotifnya lumayan jadul, kayak secara interior juga masih kayu-kayu seperti itu ya. Jadi suasana tempo dulu itu berasa banget sih gitu. Kita tuh pengen nyari yang memang original yang zaman dulu gitu, dan kita dapat itu hanya di sini sih. Kita tadi udah keliling-keliling cuma menemukan di sini. Cuma kita nggak pernah mikir ke Ambarawa kan karena belum terlalu terkenal ya, jadi harusnya ini sih bisa diviralkan sih. Gitu. Kesannya sih sangat amat Indonesia zaman dulu banget lah, kita nggak bisa dapet ini di tempat lain. Gitu sih. Bu, bagaimana Bu melihat tadi ada kereta kayu, terus ada kereta zaman dulu lah, bagaimana? Ya kayak membawa kita ke Indonesia zaman dulu ya, karena kita nggak menemukan ini, apalagi di Bandung tuh rasanya saya belum pernah lihat sih, baru di sini aja. Museum Kereta Api Ambarawa dulu bernama Stasiun Willem I yang diresmikan pada 21 Mei 1873. Setelah dinonaktifkan pada tahun 1976, Stasiun Willem I dicanangkan sebagai Museum Kereta Api Ambarawa oleh Gubernur Jawa Tengah. Selain menyediakan media belajar berbagai jenis kereta yang pernah beroperasi di tanah air, Stasiun Kereta Ambarawa juga menyediakan beragam kegiatan seru bagi pengunjung. Agar bisa mengunjungi Museum Kereta Api Ambarawa, bermain di museum. Jadi ke museum saat ini tidak hanya melihat benda-benda bersejarah ya, namun bisa menikmati fasilitas yang ada di Museum Kereta Api Ambarawa. Salah satunya pengunjung dapat menikmati naik kereta wisata uap ataupun diesel. Kemudian pengunjung bisa membawa anak-anak karena tersedia playground dan kereta pustaka. Kemudian ada Choco Train, kereta wisata untuk anak-anak. Lalu ada bisa foto kostum untuk dewasa dan berbelanja merchandise. Wisata perjalanan sejarah menggunakan kereta api kuno ini dibuka setiap hari Rabu hingga Minggu dengan biaya Rp100.000 hingga Rp120.000 per orangnya. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan bertugas, saya Fri Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.